Berarti mungkin kita pengen tahu soal radio komunitas dulu kali ya, karena sejujurnya emang ini masih awam banget kita buat kita. Kalau saya pribadi pertama kali dengar soal radio komunitas ya di sini gitu, di KKN ini. Berarti kan kalau radio komunitas itu ini tuh maksudnya kayak program dari desanya kah atau inisiatif sendiri sih. Oh gitu. Dulu sebenarnya radio tuh udah lama ya, dari 2001 dulu. Cuma kalau 2001 dulu masih ilegal lah gitu, kita belum ngurus izin karena emang tidak tahu ya. Nah pas 2012 ada operasi gitu dari Balai Monitor kan dari Bandung, nah, kita kena razia gitu. Jadi emang pas dilihat kita radio kecil lah gitu, orang rakitan kan si pesawatnya juga bukan beli. Nah kita diarahkan gitu, ya udah masuk jaringan radio komunitas aja gitu. Kita diarahkan ke jaringan radio komunitas, terus kita bikin ya izin segala rupa ya jadilah gitu. Makanya pas sampai sekarang alhamdulillah masih jalan gitu, dari beberapa banyak radio komunitas yang ya mungkin senior kita ya di Tasik udah pada ada kan, sementara kita masih jalan gitu dengan ya gitu. Kadang-kadang kan kalau radio itu sekali kayak misalkan kena petir ya, itu kan bukan modal yang sedikit gitu. Sementara kita kan tidak punya nggak punya iklan lebih lah, jadi tetap mungkin dari dibilang komunitas itu dari segi itu, jadi kita ada apa-apa kayak patungan kayak gitu buat dengan warga sekitar juga kan dilibatkan atau dari keluarga terdekat? Dari pendengar Gitu. Dari pendengar, jadi dari komunitasnya kita gitu, pendengar gitu. Ada sebelumnya kan pernah nggak ada yang kesini kayak promo usaha atau apa gitu? Minta tolong iklan ini ya iklan-iklan di setempat gitu, kayak kan ada minimarket pas launching dipromoin gitu. Terus kayak mereka punya usaha kayak pengobatan gitu, mereka iklanin, mereka nitip produk di sini terus bayar iklan per bulan kayak gitu. Berarti beneran iklan ya, bukan soalnya kan gini, kalau misalkan kita nggak ada iklan kan buat operasional. Iya betul. Jadi emang kan tidak boleh sebenarnya radio komunitas beriklan. Cuma kan kita ISR, IPP harus bayar. ISR kan itu yang gede, 2.400.000 kita per tahunnya, dari mana kan kalau misalkan nggak ada iklan. Terus listrik juga kan gitu. Sementara kalau misalkan versi radio nggak hidup ya kita didenda juga. Oh gitu. Ada denda kan kalau misalkan nggak dijalanin si radionya. Sebenarnya kan buat ngejalanin radio kan minimal buat listrik lah gitu. Listrik aja kan sebulan kita 400.000. Kalau nggak ada iklan ya masa ya harus modok kantong sendiri harus gitu. Makanya pas emang kita efektifnya di proposal juga dari jam 2 sih gitu. Soalnya kan si radio komunitas itu tidak mampu menggaji penyiar, kecuali si penyiar tersebut ya mungkin bawa iklan ya kita 50-50 gitu. Nggak terlalu to the point juga, tentunya ada sisi humornya. Biasanya kalau dikemas dengan bahasa Sunda pasti ujungnya humor. Berarti yang bikin kita duluan tuh ya mungkin kita bikin temanya dulu mau apa, silahkan temanya dipikirkan. Yang mungkin kita kasih judulnya aja vaksin ketiga, endingnya silahkan teman-teman KKN tentukan. Setelah itu ditentukan silahkan dibikin skrip gitu, skripnya kita mau bercerita dulu boleh, bercerita dari sisi masyarakat, misalkan ada dialog dari si AA sama si tetehnya, misalkan ngobrolin masalah vaksin, bahwa sekarang sudah ada mau masuk ke vaksin ketiga, boleh. Misalkan tiba-tiba kita saling ngobrol, nanya, kamu udah vaksin berapa nih sekarang? Belum, misalkan ini udah mau masuk ketiga. Nah itu contoh kecilnya boleh.